Selamat pagi teman-teman. Pada pagi ini kita bersyukur pada Tuhan karena kita telah disertai oleh-Nya sepanjang kita menjalani aktivitas kita pada minggu ini. Kita juga bersyukur karena kita telah diberikan kesempatan untuk beribadah lagi pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan lagu Ku Percaya Janji. Besar
kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat-Mu yang telah Kau berikan pada kami pada minggu ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan kami hari yang baru untuk kami dapat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas ini pada hari ini ya Tuhan, kami akan beribadah dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati supaya firman-Mu yang akan disampaikan nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan dapat menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan di dalam namanya. Mari kita dengan sukacita dan bertepuk tangan menyanyikan lagu ini. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Pernah ku ragu karena Dia bersamaku, takutnya menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Ada pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri dan tetap bertepuk tangan, mari kita nyanyikan Hatiku Percaya. Tuhan kekuatan dan mazmurku,
percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan penolong yang kupercaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Nolongku yang ku percaya. Terima kasih, kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu
janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, janjimu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih untuk panggilan beribadah yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Singkapkanlah kebenaran itu kepada kami Bapa. Bukakanlah pikiran kami, pengertian kami. Dan lembutkan juga hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan, ketika kami selesai dari ibadah hari ini, kami boleh membawa berkat rohani, ada hidup yang diubahkan tiap-tiap harinya. Kami menyerahkan waktu kami ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah secara leluasa di dalam hati dan juga pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih, kita bersyukur kalau hari ini kita dapat kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, pernahkah kalian di dalam kehidupan sehari-hari, kalian mengalami satu pengalaman di mana realita itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan selama ini? Saya yakin paling tidak kita semua punya satu atau dua pengalaman, atau mungkin kalian sangat berpengalaman dengan hal ini. Contoh sederhana teman-teman, di hari weekend kita selalu punya rencana. Ada hal-hal apa yang ingin kita lakukan. Kita pengen hari itu kita mengerjakan hal-hal yang berguna. Kita mau produktif. Entah itu mungkin bantu orang tua di rumah. Kemudian kita mengerjakan PR. Mengerjakan segala tugas-tugas kita. Atau bahkan pengen bangun pagi untuk olahraga. Itu adalah beberapa list yang kita mungkin pernah lakukan untuk kita kerjakan di hari weekend. Tetapi kenyataannya teman-teman, di hari itu justru kita mager. Kita terlalu malas untuk bangun pagi, selimut begitu menyenangkan, tempat tidur juga begitu nikmat, sehingga kita tidak jadi bangun pagi, kita tidak jadi berolahraga, kemudian kita juga malas buat bantu orang tua, bahkan mengerjakan pekerjaan rumah, PR pun kita udah gak mau kerjain. Lebih enak mager sambil YouTubean, kemudian
sambil kita main games dan lain sebagainya. Kita akhirnya nggak jadi ngerjain apa-apa. Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan realitanya. Kemudian beberapa contoh lainnya lagi. Mungkin kalian pernah mengalami ini, saya sering banget mengalami ketika mau pesan makanan, baik itu secara online atau pengen makan di tempat, waktu ngelihat buku menu kelihatannya sangat menarik ya, gambarnya menarik, wah kayaknya enak banget, isinya kok kayaknya lumayan banyak ya dan rasanya kayaknya enak. Tapi ketika waktu dia datang, ternyata makanannya itu nggak seenak yang kelihatan, bahkan mungkin porsinya itu jauh lebih sedikit dari yang ada di dalam foto. Beli nasi soto ayam, kok ayamnya nggak kelihatan, yang ada cuman genangan kuahnya doang, nggak sesuai dengan yang ditampilkan di foto. Nah itu contoh-contoh, beberapa hal yang saya sampaikan itu hanya bagian-bagian kecil dari hal-hal yang sering kali kita temuin, di mana kadang-kadang realita itu nggak sesuai dengan yang namanya yang kita harapkan. Tetapi teman-teman hari ini ternyata nggak cuman dalam keseharian aja. Kita mau lihat ternyata nggak cuman dalam keseharian kita menemukan hal kayak gitu. Realita nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi ternyata di dalam perjalanan iman kita pun kadang-kadang kita juga mengalami hal itu. Ya. Seseorang bisa sangat berharap sekali kepada Tuhan. Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupannya. Tuhan mungkin mengabulkan doanya yang dia rasa itu sesuatu hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupannya. Tetapi kenyataannya teman-teman gak sesuai dengan yang dia harapkan. Tuhan tidak menjawab doanya, apa yang dia harapkan tidak terjadi. Dan pada titik itu seseorang itu bisa mulai meragukan Tuhan. Kira-kira Tuhan ini benar gak sih baik sama saya? Tuhan ini benar gak sih dia tuh maha kuasa? Kita seringkali meragukan kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, bahkan meragukan keadilan Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Teman-teman, hal ini juga terjadi di dalam diri para murid-murid. Saya mau mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Sekali lagi saya ulangi, Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Kita akan melihat bahwa ternyata para murid pun mereka juga mengalami keraguan-raguan. Mereka meragukan Yesus yang mereka ikuti setiap hari. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang 43, saya akan membacakannya untuk kita dan silakan kalian boleh mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Demikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Ternyata keraguan mengenai kebangkitan Kristus itu bukan hanya terjadi, bukan hanya dimulai dari orang-orang yang ada pada zaman itu. Tetapi ternyata para murid sendiri yang dengan setia mengingiring Yesus tiap-tiap harinya, sebetulnya mereka juga mengalami satu keraguan. Apakah benar guru mereka itu yang sangat mereka kasihi itu sudah benar-benar bangkit dari kematian? Ada beberapa peristiwa teman-teman yang mendahului perikop ini. Kalau kalian membaca secara keseluruhan, pertama kali itu para murid mendengar satu berita tentang kebangkitan Yesus dari perempuan-perempuan yang datang pagi-pagi benar ke kubur Yesus. Dan mereka menemukan bahwa kubur itu telah kosong.
Ketika mereka pulang, perempuan-perempuan itu datang bertemu dengan murid-murid yang lain dan menceritakan pengalaman mereka. Ayat ke-11 mengatakan bahwa mereka menganggap apa yang dikatakan oleh para wanita itu, para perempuan itu adalah omong kosong dan mereka tidak mempercayainya. Kemudian mereka dengar lagi kesaksian dari 2 orang teman mereka yang berjumpa dengan Yesus ketika dalam perjalanan ke Emmaus. Firman Tuhan lain dalam Markus pasal 16 ayat 13 mencatat bahwa mereka pun tidak percaya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi mereka pun, teman-teman itu tidak percaya. Firman Tuhan menuliskan para murid meragukan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dan kita sampai pada bagian yang baru saja kita baca, ketika Yesus datang berada di tengah-tengah mereka, menampakkan diri kepada seluruh murid-murid. Saat itu mereka juga sedang berdiskusi. Mereka mendiskusikan benar gak sih sebetulnya kalau Yesus itu sudah bangkit. Awalnya mereka ragu teman-teman, tetapi ketika Yesus datang menampakkan diri kepada mereka, semua keraguan itu berubah dan mereka menjadi percaya bahwa iya, Yesus yang merupakan guru mereka itu telah bangkit dari kematian. Teman-teman, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah beriman itu berarti kita percaya. Percaya Dia sangat mengasihi kita. Percaya Dia sangat mengasihi kita. Bahkan jauh melebihi dari apa yang kita bayangkan. Teman-teman, waktu para murid saat itu mereka sedang berdiskusi mengenai kebangkitan Yesus. Di saat itu Yesus hadir di sana. Dan ada satu kalimat yang Yesus ucapkan ketika ada di tengah-tengah mereka. Yaitu sebuah kalimat yang mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka membawa serta memberikan kedamaian dikala saat itu mereka mengalami satu keraguan. Dan kalimat ini Yesus berikan bukan kepada orang yang terus setia, mengikut Dia, mendampingi Dia. Tetapi kalimat ini diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan Dia, bahkan meragukan Dia. Meragukan perkataan Dia, meragukan kebangkitannya Dia. Tapi meskipun demikian teman-teman, Yesus tidak datang kepada mereka untuk memberi satu hukuman kepada mereka. Karena ketidaksetiaan ataupun juga ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Keadaan para murid pada saat itu, mereka bukan ada di puncak iman mereka kepada Yesus, tetapi justru sebaliknya. Mereka berada dalam satu keadaan yang paling rendah di dalam iman mereka, di mana mereka mulai meragukan Yesus itu. Kenapa demikian teman-teman? Karena mereka tidak percaya dengan kesaksian-kesaksian mengenai kebangkitan Yesus yang meskipun itu dikatakan oleh teman-teman mereka sendiri. Tapi kehadiran Yesus menegaskan bahwa para murid yang saat itu sedang goyah imannya, pada saat itu mereka diteguhkan kembali. Para murid yang saat itu sedang dipenuhi dengan keraguan, mereka mengalami satu damai sejahtera dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Teman-teman, dari semuanya ini kita bisa melihat betapa Yesus itu sangat mengasihi para murid-muridnya. Bahkan jauh lebih besar daripada yang mereka pernah bayangkan. Tanpa kasihnya yang besar, Yesus tidak akan pernah menampakkan diri kepada para muridnya. Dia akan membiarkan para muridnya untuk terus-menerus tenggelam di dalam keraguan-raguan mereka. Apakah benar guru mereka ini sudah bangkit atau tidak? Yesus akan membiarkan kalau Dia tidak mengasihi para murid-muridnya.
Tetapi dia hadir, dia menampakkan diri kepada para muridnya. Kebangkitan Yesus dari kematian memberikan damai sejahtera. Bukan hanya bagi para murid saat itu, tetapi juga bagi kita, orang percaya di masa kini. Untuk kita tetap terus beriman hanya kepada Dia. Yang kedua teman-teman, dari perikop ini kita diajarkan bahwa beriman itu berarti kita melihat Dia dengan benar. Melihat Dia dengan benar. Waktu Lukas menulis bagian ini, di saat yang sama ada satu pengajaran yang berkembang bahwa Yesus itu tidak pernah benar-benar bangkit secara tubuh. Tetapi ketika melihat Yesus, iman para murid itu sekali lagi mereka diteguhkan. Kata ragu dalam bahasa aslinya itu berarti posisi hati di mana seseorang itu tidak bisa menentukan akan memilih yang mana. Ada dua hal yang bertentangan di dalam pikiran mereka. Ketika Yesus melihat para murid ketakutan, menyangka bahwa mereka saat itu sedang melihat hantu, Yesus berkata kepada mereka di ayat ke-38, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu?" Teman-teman, hati itu merupakan satu tempat di mana seseorang itu bisa merefleksikan kehidupan mereka. Apa yang dipercayai pada waktu itu. Waktu itu Yesus sedang melihat, pada waktu itu murid-murid sedang melihat Yesus. Tetapi mereka tidak percaya kalau Dia itu benar-benar bangkit. Kenapa? Karena di dalam hati mereka itu, hati mereka dikuasai dan juga dibatasi oleh pemikiran mereka tentang penglihatan mereka yang terbatas itu. Kemarin mereka melihat bahwa Yesus itu sudah mati di salib. Dan tidak mungkin ada satu kebangkitan. Yesus tahu akan keraguan-raguan mereka sehingga Dia berkata di ayat 39 sampai ayat ke-40, "Lihat tanganku, kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku. Lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Dan sambil berkata demikian, Dia memperlihatkan tangan dan juga kakinya kepada mereka. Yesus mengajak para murid untuk lihat lebih baik lagi siapa sebetulnya dirinya itu. Memang benar bahwa Dia sudah mati di kayu salib, tetapi Dia sudah bangkit dari kematian. Dan kebangkitannya dari kematian itu memberikan satu pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Teman-teman, jika Yesus itu tidak pernah bangkit, maka seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sia-sialah kepercayaan kita selama ini. Sia-sia juga pemberitaan kita. Kalau kita melihat Yesus sebagai pribadi yang benar-benar mati dan bangkit, kita akan kembali diteguhkan dalam iman bahwa Dia merupakan pribadi yang sangat berkuasa. Dia itu sanggup untuk mengalahkan maut. Itu yang kedua, teman-teman. Yang kedua, beriman itu berarti kita melihat Dia dengan benar. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, beriman itu berarti kita mengimani firman-Nya. Seseorang itu bisa mengalami keraguan di dalam kehidupannya karena sebetulnya mereka gagal melihat janji-janji Allah. Kalau kita perhatikan teman-teman di ayat sebelumnya, kalau baca di keseluruhan pasal 24, sebetulnya ada pola yang sama ketika Yesus itu menampakkan diri kepada para murid. Dimulai dari pola-pola para murid itu, dari pola-pola yang mendengar dan menyaksikan Yesus yang bangkit, mereka terkejut, tetapi di saat yang sama Tuhan itu selalu teguhkan mereka. Tuhan selalu ingatkan mereka tentang firman Tuhan, baik yang Dia katakan sendiri atau firman Tuhan yang tertulis. Dan itu terus-menerus terjadi teman-teman di pasal yang ke-24 ini. Waktu
para murid itu sedang berada dalam keraguan dan tidak percaya kalau dirinya bangkit, Yesus membawa para murid untuk ingat lagi kepada firman-Nya. Perhatikan waktu pertama kali para perempuan datang ke kubur. Ketika mereka lagi begitu bingungnya, kubur itu ternyata kosong, malaikat Tuhan itu mengingatkan kepada mereka. Mengingatkan kepada mereka di ayat 5 sampai dengan 7, bahwa anak manusia itu harus diserahkan kepada orang berdosa, disalibkan, dan mati pada hari yang ketiga. Waktu mereka ragu, Tuhan ingatkan lagi dengan firman-Nya. Sehingga di ayat ke-7 kita lihat, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Begitu pula teman-teman ketika dua murid itu sedang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka juga sama, lagi bingung, mereka lagi ngobrolin tentang kebangkitan Yesus, tentang kematian Yesus. Tapi di saat itu Yesus hadir juga di tengah-tengah mereka, berbicara kepada mereka. Di ayat 27 mengatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Mereka diingatkan lagi dengan firman Tuhan. Yesus selalu mengingatkan ke para murid tentang firman Tuhan, baik itu secara tertulis atau perkataan dia sendiri yang merupakan firman. Kepada dua orang murid yang berada dalam perjalanan, Yesus mengatakan bahwa perkataannya harus digenapi sesuai dengan kitab suci. Artinya teman-teman, peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah rancangkan, dan itu sudah pasti akan terjadi. Tapi kita tidak boleh melupakan, jangan melewatkan ayat yang ke-45. Ayat ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya dia yang memberikan pengertian dalam pikiran seseorang untuk bisa mengerti. Tanpa Tuhan membukakan pikiran kita, maka kita tidak akan pernah beriman kepada Dia. Bahkan kita tidak akan mungkin pernah bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali teman-teman, bahwa firman Tuhan itu merupakan jawaban atas keraguan-raguan yang dihadapi orang percaya. Setiap firman yang tertulis itu pasti akan digenapi olehnya. Di dalam firman-Nya ada janji-janji Allah. Dan kita diingatkan bahwa Dia itu memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Maka teman-teman, hal-hal praktis apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan tiap-tiap hari? Yang pertama teman-teman, mari kita belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Jika Dia begitu mengasihi kita jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, maka mari kita juga belajar untuk terus mengasihi Tuhan kita dengan segala hal yang ada dalam diri kita. Tunjukkanlah itu dalam perkataanmu. Bagaimana perkataanmu dengan orang-orang yang ada di sekitar selama ini? Apakah perkataanmu adalah perkataan yang membangun atau justru menjatuhkan orang lain? Bagaimanakah dengan tindakanmu tiap-tiap hari? Masihkah engkau terus taat melakukan firman Tuhan? Kita taat bukan karena kita takut akan hukuman yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita taat kepada Dia karena kita mengasihi Dia. Bagaimana juga dengan pikiran kita? Apa yang selama ini ada dalam pikiran kita? Adakah hal-hal lain di lain Dia yang kita pikirkan? Mari kita belajar untuk terus mengasihi Tuhan kita melalui pikiran, tindakan maupun juga perkataan kita. Segala hal di dalam kehidupan kita. Yang kedua teman-teman, mari kita belajar untuk melihat Dia dengan benar. Bagaimana caranya teman-teman? Dengan kita terus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Baik itu di dalam doa kita maupun juga dalam pembacaan firman Tuhan kita tiap-tiap hari. Saya tidak tahu di tengah-tengah keadaan sulit seperti sekarang ini, kalian sedang
sangat bergumul dengan sekolah online, tugas yang begitu menumpuk dan lain sebagainya, belum lagi masalah di dalam keluarga kalian. Masihkah kalian terus melakukan saat teduh tiap-tiap hari? Teman-teman, dengan kita berdoa dan juga membaca firman Tuhan, kita melakukan saat teduh, maka disitulah kita dapat semakin terus melihat Dia dan juga kita dapat mengenal Dia dengan benar. Terakhir teman-teman, setelah kita belajar untuk mengasihi Dia dengan segala yang ada pada diri kita, yang kedua kita belajar untuk terus mengenal Dia, belajar untuk terus melihat Dia, maka yang ketiga kita belajar untuk terus menaruh harapan kita kepada Dia. Tidak peduli seberapapun sulitnya pergumulan hidup yang saat ini sedang kita hadapi, mungkin membuat kita ragu, Tuhan apakah Engkau benar mengasihiku? Kalau Engkau benar mengasihiku, kenapa hal ini harus terjadi kepadaku? Kita jangan terus berfokus kepada apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi ingatlah kembali kepada firman Tuhan. Ingatlah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Bahkan Dia juga akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang berada di luar kendali dirinya. Bahkan hidup kita pun ada di dalam tangannya. Tidak perlu ragu, serahkan segala kekhawatiranmu, segala ketakutanmu kepada Dia. Dan kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin diteguhkan. Ketika Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya, iman kita terus teguh, kita terus mengingat akan Dia. Kita belajar mengasihi Dia, kita lebih ingin mengenal Dia, bahkan mau menaruh harap kita hanya kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu tahu bahwa Engkau tidak pernah selesai untuk berbicara, bahkan bekerja di dalam setiap hati kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu boleh terus membukakan pikiran kami akan Engkau, sehingga tiap-tiap hari kami boleh semakin mengenal Engkau, kami boleh semakin mengasihi Engkau, dan kami mau belajar untuk terus menaruh harap kami kepadamu. Meskipun kadang-kadang pergumulan hidup itu terus akan kami alami, tapi biarlah kami tidak menjadi ragu, tapi semakin diteguhkan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, memberi jalan keluar, bahkan membentuk kami untuk ikut sesuai dengan maunya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai respons dari firman Tuhan dan juga untuk mempersiapkan hati kita untuk doa syafaat, mari kita sekali lagi menyanyikan Penolong yang Ku Percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang ku
Tuhan, kami sungguh bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Kau berikan ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang tahun pembelajaran ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menjalani beberapa ujian ya Tuhan. Tuhan, berkati supaya ujian-ujian yang akan kami jalani dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati juga apabila ada tugas-tugas yang masih belum kami kerjakan, Tuhan berkati supaya tugas-tugas tersebut dapat kami selesaikan dan kami dapat lulus dengan nilai yang bagus ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia yang beberapa hari ini telah dilanda bencana ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati mereka ya Tuhan yang terlanda bencana tersebut. Tolong hibur mereka, berkati mereka ya Tuhan. Tuhan, berikan mereka penghiburan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Berkati persembahan ini supaya dapat menjadi berkat bagimu, meskipun hanya sedikit ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Doksologi, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk, silakan bersaat teduh. Selamat menikmati hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.